Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Barikan, mahasiswa IAIN Pekalongan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kelompok sosial di masyarakat. Silakan simak penjelasan berikut ini. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi, unsur penting dari interaksi sosial itu adanya hubungan dan interaksi. Seperti contohnya nih, kita menunggu bus di halte bus. Tapi, apakah itu bisa disebut interaksi sosial? Tentu tidak, karena mereka hanya kebetulan bertemu dan menunggu bus yang sama. Jadi tidak bisa disebut interaksi. Menurut Robert Gamerton, sosiolog asal Amerika, ada 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama, punya pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengakui dia adalah anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi diakui oleh anggota kelompok. Jadi, harus ada pengakuan dari dirinya dan orang lain kalau dia itu adalah anggota kelompok. Menurut Sarjono Sekanto, sosiolog asal Indonesia, suatu himpunan manusia baru bisa dibilang sebagai kelompok kalau punya 5 syarat. Yang pertama, anggota kelompoknya sadar kalau dia itu bagian dari kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Seperti misalnya nih belajar bersama, atau mungkin memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama. Faktor pengikatnya apa sih? Contoh, ketika kita punya tujuan yang sama untuk masuk suatu kampus, maka kita dari belajar bersama, kita memiliki tujuan yang sama. Nah, itu faktor pengikat. Yang keempat, punya struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Contoh nih, ada ketua geng yang mengatur jadwal kegiatan, jadwal pertemuan. Yang kelima, ada sistem dan proses. Ketika kita akan masuk ke sebuah kelompok, maka harus ada proses bagaimana kita masuk. Seperti contohnya ada pendaftaran, ada penerimaan, ada peresmian, pelantikan. Dari penjelasan tadi, apa sih faktor pembentuk kelompok sosial? Faktor pembentuk kelompok sosial itu salah satunya adanya pertalian darah atau keturunan. Kok bisa sih? Contohnya apa? Contohnya ada kumpulan keluarga Jawa, kumpulan keluarga Manado, kumpulan keluarga Minang. Itu semua bisa disebut kelompok sosial. Terus ada lagi faktor pembentuk kelompok sosial itu, contohnya berdasarkan daerah dan wilayah yang sama. Kenapa kok bisa disebut faktor pembentuk kelompok sosial? Karena anggotanya punya rasa kebersamaan. Seperti contohnya ada perkumpulan mahasiswa Brebes di IAIN Pekalongan, ada perkumpulan mahasiswa Pemalang di IAIN Pekalongan. Itu termasuk ke dalam kategori kelompok sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.